Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi ngalimpuro. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai materi pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kalian belajar, sebaiknya kalian mempersiapkan buku dan pena kalian untuk mencatat hal-hal penting yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anakku, minggu lalu kita sudah belajar tentang budaya Lampung. Budaya Lampung dan pelapisan budaya Lampung itu memiliki dua pelapisan yang berbeda. Ada masyarakat bangsawan, ada masyarakat biasa. Masyarakat bangsawan memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Kemarin kita sudah belajar ada 5 tingkatan, yaitu yang pertama punyimbang paksi atau punyimbang bumi, yang kedua punyimbang marga, yang ketiga punyimbang tiu, yang keempat punyimbang suku, kelima panida pakusara. Masih ingat tidak apa sih penyimbang paksi, apa penyimbang bumi, apa penyimbang marga, tiu, suku, dan panida pakusara? Kita sudah belajar itu semua. Setelah itu ada juga rakyat biasa, yaitu kita. Nah, pada hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian materi yang mungkin sebelumnya sudah kita pelajari, tapi kalian mungkin belum paham, yaitu tentang percakapan atau bubalahan atau bebalahan. Percakapan, bebalahan atau bubalahan ialah dialog antara Wasai dan Wojimo atau lebih Sai Pepido sesulihan ngisi uraian umum mengenai suatu saya didasarkan jak pido pandai informasi jama bebelahan. Maksudnya bebalahan itu percakapan, dialog antara satu orang ke orang lain atau satu orang ke orang banyak yang memberikan mengenai suatu informasi. Jadi mereka itu bahasa kita yaitu mengobrol, percakapan atau bebalahan. Lam bebalahan, wat pihak saya ngelulih, jam wat pihak saya ngejawab, saya dilakoni secara bergantian atau arah. Ngebaca teks bebalahan ngerupakan salah sugan kegiatan ngebaca tadas jamo tuhu kalimat langsung. Nah, di dalam pebalahan atau percakapan ini ada satu pihak yang bertanya dan ada satu pihak juga yang menjawab. Jadi, ini dilakukan secara bergantian atau dua arah. Di dalam pebalahan atau percakapan, tidak boleh ada satu orang yang cuma bertanya saja dan tidak menjawab. Berarti itu bukan percakapan namanya. Benar? Jadi di dalam percakapan itu harus ada si petanya dan ada juga yang menjawabnya. Nah, setelah kita belajar apa sih itu bebalahan, di sini ada ngebaca teks bebalahan, salah satu kegiatan ngebaca tedas jamo tuhu kalimat langsung. Nanti kita juga akan belajar gimana sih membaca teks bebalahan atau teks percakapan tersebut. Terus, ulahnya gambar lu bebalahan. Kenapa sih kita perlu bebalahan? Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Sai Maha Kuasa, Ram dijo kelebihan akal jamu pengetahuan, Huai mempertahan kehugi, salah satu no bahasa Huai komunikasi jamu adat, ngatur kuhugian masyarakat di lem aturan adat Lampung, saya didasarkan lem aturan Al-Quran, jamu al-hadis. Guna manusia supaya ditutup, dijago, dijamu, dipelihara. Mula kam sebagai ciptaan Tuhan, perlu nyukuri anugerahno. Lembab sijo, meti ago diajak nyolokkan perilaku piil persenggiri lewat tes bebalahan.
Kenapa sih kita perlu berbalahan atau percakapan? Sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, kita diberikan kelebihan. Kita diberikan kelebihan akal, pengetahuan. Kita sebagai manusia harus mempertahankan keunikan kita, yaitu bahasa kita itu tersendiri. Seperti bahasa Lampung ini, jadi kita harus membudayakan, mempertahankan, menjaga bahasa kita. Karena bahasa kita ini, jika kita tidak jaga, suatu hari nanti akan punah. Nanti generasi kita banyak yang tidak bisa bahasa Lampung. Padahal kita asalnya dari Lampung. Jadi, setidaknya kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk mempertahankan bahasa daerah kita. Kita juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita juga harus pintar berkomunikasi. Dari satu orang ke orang lain, itu yang dinamakan bebalahan atau percakapan. Tujuan ngelakoni bebalahan. Nah, tujuan ngelakoni bebalahan ada 5. Saya pertama, kebutuhan sebagai makhluk sosial. Lanjutnya, meningkat ke kualitas diri, berani dan percaya diri. Ketiga, nyambuh wawasan, jamu pengetahuan. Keempat, pepido bertukar informasi. Kelima, ngelapak piil pesehinggiri sehingga membentuk karakter saywawai. Nah, dari sini kita belajar bahwa tujuan melakukan bebalahan atau percakapan kepada orang lain itu ada banyak tujuannya, ada banyak manfaatnya. Yang pertama, sebagai kebutuhan sebagai makhluk sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri kita. Sebagai kita bisa lebih berani dan percaya diri. Yang ketiga, nambah wawasan jama pengetahuan. Nah, jika kita sudah berani berbicara dengan orang lain, kita akan menambahkan wawasan serta pengetahuan juga. Yang keempat, pepido bertukar informasi. Kita juga bisa bertukar informasi dari satu orang ke orang yang lain. Yang kelima, ngelapehi piil pesenggiri sehingga ngebentuk karakter saywawai. Jadi kita mengikuti arahan piil pesenggiri, peraturan yang sudah dibuat agar membentuk karakter diri kita menjadi lebih baik. Nah, tujuan ngelakoni bebalahan tadi ada 5. Kebutuhan sebagai makhluk sosial, karena kita makhluk sosial, kita perlu berinteraksi satu sama lain dengan tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Kita lebih berani dan percaya diri, menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk bertukar informasi kepada teman-teman kita atau saudara kita. Ngejalankan piil pesenggiri sehingga membentuk karakter yang baik di diri kita. Selanjutnya, hal saya mesti diperhatikan dalam ngebaca teks bebalahan. Nah, nanti kalau ada soal-soal atau ada praktek suruh membaca teks bebalahan, kalian harus memperhatikan ini. Yang pertama, kata ganti jimo atau kata ganti orang. Kata ganti jimo di dalam bahasa Lampung berbeda-beda. Jika untuk anak dia berbeda, untuk orang dewasa dia berbeda, untuk perwatin juga dia berbeda. Kalau untuk saya anak, saya itu nya, kamu niku, dia yo, dia. Dewasa, saya ikam, Anda pusakam, dia beliau. Bahasanya lebih sopan. Kalau perwatin, kata ganti jimo, dewasa ditambah hupek pun. Jadi misalnya saya, hupek pun ikam. Anda, hupek pun pusakam. Dia, hupek pun beliau. Begitu. Terus yang kedua ada tanda baca. Tanda baca ada titik, koma, seru, dan tanda tanya. Jadi, di dalam membaca teks bebalahan atau percakapan, kita juga harus memperhatikan di mana titiknya, di mana komanya, di mana tanda seru, dan di mana tanda tanyanya. Jadi, nggak semuanya datar saja. Terus, jenis kalimatnya. Jenis kalimat yang dibaca yaitu lulihan,
atau perintah. Kalimat tanya atau kalimat perintah. Lafalnya. Yang keempat, atau cara pengucapan lafal bahago bahasa jamu bahago kalimat. Bahasa Lampung secara lisan ataupun langsung. Cara pengucapan lafal itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain atau antara dialog satu dengan dialog lain itu berbeda. Jadi kita harus paham tuh gimana cara pelafalannya. Di situ ekspresi, gerakan badan, jama pundak. Setelah itu menyimak teks bebalahan. Dalam menyimak teks bebalahan, kita harus mengetahui ada 3 yang harus kita simak. Yang pertama karakter tokoh. Karakter tokoh itu ada banyak. Ada antagonis atau jahat, protagonis atau baik, ya kan? Atau yang lain-lain. Yang kedua ada setting tempat. Di manakah tempat kejadian tersebut terjadi? Di rumah atau di jalan atau di sekolah. Yang ketiga, amanat. Apa sih isi dari bebalahan tersebut, dari isi percakapan tersebut? Apa sih informasi yang kita dapat dari bebalahan tersebut? Nah, ini adalah contoh teks bebalahan, mider lebaran. Mider lebaran, artinya jalan-jalan lebaran. Mansur, Assalamualaikum, nyo kabar sekam Pak Su? Syukir, ini nama Pak Sunya. Waalaikumsalam, alhamdulillah nyak lem keadaan waras. Kuhuk naken. Iya Pak Su, ikam kilui mahap unyen duso salah ikam jamu sekam. Ucap Mansur. Pak Sunya menjawab, ya jamu-jamu naken. Lamun wat laku atau perbuatan sewayan yang diniku, nyak muni kilu mahap. Jamu apa niku adek Jo? Tanya Pak Sunya. Mansur menjawab, ikam sayan saimeno. Naik dawah umi jino lagi rami temui di nuwolamun lebaran pertama khigo. Ikam magabai keliran juadah lamun kak kewemunian. Sukir menjawab, bale ati nyak niku naken iji. Kesege ua puda laju adek jujun pai beli yang mak sumu. Yo lagi make juadah. Mansur, iya Pak Su ikam kugu pai agoh nubuk ki beliau. Nah, contoh teks pembelahan ini si Mansur lagi jalan-jalan ke rumah Pak Sunya. Pak Sukir. Jadi dia di sini meminta maaf sebesar-besarnya karena kan masa lebaran. Situ ada percakapan kalau dia minta maaf kalau dia banyak salah-salahnya, persalahan kata, salah perbuatan. Nah, Pak Sunya juga memaafkan dan Pak Sunya juga minta maaf kalau dia pernah ada salah. Di situ ditanyain di mana orang tuanya, kenapa perginya sendirian. Dia bilang kalau orang tuanya hari lebaran pertama, kedua masih banyak tamu, jadi dia berangkat ke sendirian. Dia main ke rumah Pak Sunya untuk makan kue juada basah. Nah, dari sini kita udah tahu karakternya ada siapa saja. Yang pertama ada Mansur, yang kedua ada Pak Sunya. Yang kedua, setting tempatnya. Di mana sih setting tempatnya? Di rumahnya Pak Su, karena dia lagi jalan-jalan lebaran ke rumah Pak Su. Yang ketiga, amanat informasinya apa? Dia berkomunikasi dengan Pak Su karena ini hari raya lebaran. Dia meminta maaf kepada Pak Sunya karena mungkin dia banyak salah dan banyak kata, apalagi dia juga masih muda. Setelah itu, contoh teks yang lain, yaitu berkenalan di sekolah baru. Irfan, pertama mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakadu salam disebut, akan melanjutkan. Kawan-kawan, kenalkan, gelagahku Irfan, nyak pindah ja SMP Tulang Bawang. Ulah nutu ulun tuaku di mutasi pindah Pak Gerdijo. Alamat nuwa tuaku di Mangga nomor 22 Bukit Kemuning. Nah, 3 di jo perkenalan, kiwawat perlu diulih ikam persilahkan.
Mutiara nanya, lamun dapat pandai dia, apa gelaga ulang tuamu? Irfan menjawab, ulen tuaku gelagah Darmawan. Beliau kerja di kantor pengadilan. Guru, silakan mejeng Irfan. Jak tano niku harus lebih rajin lagi belajar. Kalau niku dapat bangi nerima pelajaran di SMP Mantopas Ijo. Iya, terima kasih Bu. Ikam permisi, pai ago ade kursi. Nah, dari sini bebalahan atau percakapan ini ada murid baru yang bernama Irfan. Dia memperkenalkan namanya. Dulu dia pindahan dari SMP Tulang Bawang. Sekarang dia pindah ke Bukit Kemuning, katanya kan. Setelah perkenalan, dia bilang, ada yang ingin dipertanyakan tentang saya, silahkan. Ternyata ada temannya yang bertanya, namanya Mutiara. Mutiara nanya, lamun dapat tandai dio, apa gelaga orang tuamu? Kalau boleh bertanya, apa sih pekerjaan orang tua kamu? Kata dia. Orang tua saya bernama Dermawan. Dia kerja di kantor pengadilan, katanya begitu. Nah, dari sini kita belajar bebalahan itu adalah dialog antara satu orang dengan orang lain. Siapa orang lainnya? Ada Mutiara, ada gurunya. Nah, karakternya ada, karakter orangnya. Di mana tempatnya? Ini di sekolah, di dalam kelas, karena dia perkenalan, dia siswa baru. Apa sih informasi yang didapat dari bebalahan ini? Informasi yang kita dapat yaitu si Irfan ternyata anak baru, pindahan dari Tulang Bawang. Kenapa dia pindah ke sini? Karena orang tuanya berpindah tugas. Itu informasi yang kita dapat. Jadi nanti misalnya Irfan Mutiara ketemu dengan teman yang lain, terus teman yang nggak tahu Irfan, dia tahu, oh itu anak baru pindah tuh. Tadinya dia dari SMP Tulang Bawang, begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Akan Ibu simpulkan, kita hari ini telah belajar bebalahan atau bubalahan, yaitu percakapan yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain yang berisikan informasi. Jadi, percakapan itu memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Tadi tujuannya ada 5. Yang pertama, kita sebagai makhluk sosial kita butuh untuk bebalahan atau percakapan. Yang kedua, meningkat ke kualitas diri, kita menjadi lebih percaya diri dan lebih berani. Yang ketiga, setelah meningkat ke kualitas diri, kita juga mengikuti anjuran Piil Pesengkiri, menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang keempat, nambah wawasan jamu pengetahuan, yaitu menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Yang kelima, pepido bertukar informasi. Jadi, di dalam bebalahan atau bubalahan, kita dapat bertukar informasi kepada teman-teman kita. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan hari ini tentang bebalahan, karena nanti ini adalah salah satu soal yang mungkin keluar waktu nanti kalian mid semester, jadi harus paham apa sih bebalahan, kenapa sih kita perlu bebalahan. Sekarang kalian latihannya ada 4 soal. Kerjakan soal yang berikut. Yang pertama, apa pengertian bebalahan dan jelaskan pengertian bebalahan. Yang kedua, apa sih tujuan kita melakukan bebalahan tadi? Yang ketiga, hal apa saya mesti diperhatikan di dalam baca teks bebalahan? Apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca teks bebalahan? Sudah kita pelajari. Keempat, hal apa saya mesti diperhatikan dalam menyimak teks bebalahan? Nah, ada 4 yang harus kalian jawab di buku latihan kalian. Kalian kerjakan, kalian kumpulkan kepada guru yang bersangkutan. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.